Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama Nur Mujahidah, mahasiswa program studi pendidikan matematika UHAMKA. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai graf dalam penerbangan. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak sih bagaimana cara menentukan jalur ke luar negeri ataupun kota menggunakan pesawat? Seperti yang kita lihat di sini, banyak sekali pesawat yang melakukan penerbangan antar kota dan antar negara. Dan ini juga terdapat banyak sekali jalur-jalur yang menghubungkan antar kota. Bagaimana ya caranya mengatur perjalanan udara agar tidak ada pesawat yang melintas satu jalur bersamaan dan mendapatkan rute paling efektif ke tempat tujuan. Nah, di sini sudah ada contoh rute penerbangan dari Surabaya. Dan di sini terlihat bahwa dari Surabaya ini memiliki banyak sekali jalur, memiliki banyak sekali tujuan. Dan menurut Wikipedia, jumlah maskapai penerbangan di Asia saja sudah mencapai lebih dari 100 maskapai. Dengan banyaknya jumlah maskapai tersebut menyebabkan banyak pesawat yang beroperasi pada satu waktu, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan udara cukup besar apabila penentuan jadwal dan jalur penerbangan tidak diatur dengan baik. Untuk itu kita perlu mencari sebuah metode, mencari sebuah solusi dari masalah ini. Dari masalah penerbangan ini menentukan jalur penerbangan yang menghindari kecelakaan antar pesawat jika dia berjalan pada satu jalur yang bersamaan, dan mencari juga jalur yang efisiensi, baik efisiensi waktu maupun efisiensi dalam hal bahan bakar dan jarak tempuh. Dan pastinya juga menguntungkan bagi pihak maskapai. Salah satu caranya kita dapat menggunakan teori graf. Graf merupakan salah satu cabang dari ilmu dalam ilmu matematika yang mengulas masalah titik dan garis. Dalam hal ini, teori graf dapat dimanfaatkan untuk merancang sistem prasarana transportasi. Selain itu, pengetahuan tentang teori graf juga diaplikasikan dalam pengaturan jalur penerbangan agar tidak ada pesawat yang bersimpangan. Teori graf juga segala sistem yang berkaitan dengan titik dan garis. Titik atau vertex ini dapat digunakan untuk melambangkan kota atau airport, dan garis ini dapat digunakan untuk melambangkan jalur penerbangan. Untuk penggunaan teori graf dalam penerbangan ini, yang pertama ada pewarnaan graf. Yang pertama, pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah memberikan warna pada simpul-simpul sedemikian sehingga simpul yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Kemudian yang kedua ada pewarnaan sisi, yaitu memberikan warna berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Seperti gambar di sebelah ini. Sisinya diberikan warna yang berbeda sehingga sisi yang bertetanggaan memiliki warna yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada pewarnaan bidang, yaitu memberikan warna pada bidang sehingga tidak ada bidang yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Kita bisa melihat di sini warna merah, di sini ada warna merah, dan di sini warna merah. Mereka tidak saling berdekatan. Nah, untuk bidang yang berdekatan memiliki warna yang berbeda. Kemudian ada tahap pencarian jalur dalam penerbangan. Yang pertama, pewarnaan graf berdasar perbedaan level ketinggian. Yang kedua, pencarian jalur terpendek. Pewarnaan graf berdasar perbedaan level ketinggian. Di sini ada salah satu contoh.
pewarnaan graf pada suatu wilayah. Kita misalkan A, B, C, D ini adalah simpul atau sebagai kota. Kemudian ada sisi yaitu jalur pesawatnya yang merepresentasikan level ketinggian pesawat. Di sini kita bisa lihat bahwa kota A, B, C, D memiliki warna yang berbeda di masing-masing wilayahnya. Kemudian ada pewarnaan sisi graf berdasarkan level ketinggian. Nah, perbedaan warna sisi graf ini untuk membedakan ketinggian saat dua pesawat mungkin berpapasan sehingga tidak menyebabkan tabrakan. Misalnya, kita misalkan sisi yang berwarna merah ini adalah yang memiliki ketinggian lebih rendah. Kemudian sisi yang berwarna kuning ini atau berwarna oranye memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada yang berwarna merah. Maka kalau kita lihat pada alternatif pertama ini, sisi C dan D ini bisa berpotongan dengan A dan B. Karena sisi C dan D ini letaknya lebih rendah ketinggiannya, sehingga sisi A dan B ini bisa melewati jalur di atasnya karena mereka lebih tinggi. Dan kemudian kalau untuk yang alternatif kedua ini, karena semua sisinya berwarna sama, maka dia tidak bisa saling tumpang tindih atau saling berpotongan. Ya, tidak bisa saling berpotongan karena warna setiap sisinya ini adalah sama. Tandanya mereka memiliki ketinggian yang sama, maka jalurnya ini tidak bisa saling memotong, tidak bisa saling berpotongan. Sama juga dengan alternatif yang ketiga ini. Pada alternatif ketiga, warnanya juga sama semua setiap sisinya, yaitu warna merah. Sisi yang menghubungkan simpul A dengan simpul B dengan simpul C dengan simpul D, itu semuanya sama berwarna merah. Maka kita tidak bisa membuat misalnya dari sisi A ke sisi B, tidak bisa, karena ini semua memiliki jalur dengan ketinggian yang sama. Kemudian teori pendukung dari aplikasi graf dalam penerbangan ini adalah yang pertama ada algoritma. Setelah tadi pertama kita membahas tentang pewarnaan graf, kemudian ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan sebuah algoritma yang diciptakan oleh Edgar Dijkstra yang digunakan untuk memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Kali ini kita akan mempresentasikan bobot sebagai waktu, bukan sebagai jarak. Kemudian ada juga yang kedua, graf berbobot. Sebuah graf berbobot adalah graf yang sisi-sisinya diberi sebuah bobot. Arti bobot ini berbeda-beda tergantung pada aplikasi dari graf. Dalam hal ini, kita akan menggunakan graf berbobot untuk memodelkan waktu tempuh yang diperlukan untuk menuju tempat satu ke tempat lain. Nah, di sini ada salah satu penerapannya, contohnya mencari rute penerbangan yang efisien dalam hal bahan bakar menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, kita di sini sudah mempunyai datanya. Kita menggunakan graf berbobot untuk mempresentasikannya, dan kita dapat menganggap simpul atau node sebagai kota, sisi sebagai banyaknya bahan bakar yang dibutuhkan untuk melakukan rute penerbangan tersebut. Dan kita juga menetapkan di sini batas transit itu hanya 1-2 kali, dan kapasitas pesawat, karena setiap pesawat itu memiliki kapasitas bahan bakar yang berbeda ya. Makanya di contoh ini kita menetapkan kapasitas maksimal bahan bakar pesawat. Salah satunya pesawat X adalah 120. Dan kita dapatkan datanya di sini. Jika kita mulai dari kota asalnya, kota A, menuju tujuannya B, dia memiliki bahan bakar 100. Begitu juga sebaliknya, jika dari B ke A, dia juga memiliki bahan bakar yang 100. Nah,
Kita menuju slide berikutnya. Nah, ini tadi ya soalnya, yaitu salah satu contohnya, pesawat X merupakan pesawat kecil yang memiliki kapasitas bahan bakar yang cukup kecil, yaitu 120 liter. Rute penerbangan yang akan dilakukan adalah penerbangan dari kota A ke kota D. Jadi kita ingin mencari rute penerbangan dari kota A ke kota D dengan mencari rute yang memiliki kapasitas bahan bakar paling efisien, paling sedikit. Nah, kita lihat di sini untuk kapasitas bahan bakar pada pesawat X yaitu batasnya hanya 120 liter. Maka kita eliminasi atau kita hapus jarak yang membutuhkan bahan bakar lebih dari 120 liter. Yang pertama, dari kota A ke kota D. Nah, berarti kita tidak bisa nih. Karena yang ditanya awalnya dari kota A ke kota D. Kita tidak bisa langsung dari A ke D, karena dia membutuhkan bahan bakar 143. Sementara batas pesawat X ini hanya hanya bisa menampung 120 liter. Maka kita hapus kolom ini. Kita beri tanda merah. Kemudian juga sama, dari D ke A, dia membutuhkan bensin atau bahan bakarnya yaitu 143. Maka kita hilangkan. Kemudian kita pilih, kita tentukan dari kota A ini kita mau menuju ke kota mana dulu untuk menuju kota D. Dari kota A ini ada dua pilihan. Kita bisa ke kota B dulu, ke kota B yang ini, atau mulai dari kota C. Karena kita tidak mungkin mulai dari kota D yang ini ya. Jadi sudah kita hapus karena dia langsung menggunakan 143 liter dan itu tidak cukup pada pesawat X. Maka pilihannya hanya B dan C. Kita coba yang pertama dari B. Dari kota A ke B yang ini ya. A ke B. Dia memiliki bahan bakar 100. Setelah dari B, kita bisa menuju pilihannya ke C atau ke D. Ini B ke C atau B ke D. Karena tujuan kita adalah ke D, maka kita pilih yang ini. Dari B ke D. Nah, di sini ada nilainya 87. Bahan bakar yang dibutuhkannya adalah 87. Maka untuk penghitungannya, jalur ke kota, dari kota A ke kota B lalu ke kota D. Tadi A ke B adalah 100, kemudian dari B ke D adalah 87. Maka kita jumlah 100 ditambah 87 yaitu 187 liter. Kita coba lagi jalur lain. Setelah tadi kita mencoba dari A ke B ke D langsung, kita dapat 187. Kita coba lagi dari A ke B, kemudian dari B ke C, dan dari C ke D ya. Seperti ini. Tadi kita mulai, kita membuat jalur kedua dari kota A, kota asal ya, ke kota B, yaitu 100. Dan dari kota B kita coba dengan jalur B ke C terlebih dahulu, yaitu nilainya 55 liter bahan bakar. Setelah dari C baru kita bisa ke D, 70. Maka ketika kita jumlahkan seluruhnya menjadi, nah jalur dari kota A ke kota B yaitu 100, kota B ke kota C yaitu 55, kota C ke kota D yaitu 70. Kita jumlahkan 100 ditambah 55 ditambah 70,
sama dengan 225 liter bahan bakar yang dibutuhkan. Setelah itu kita coba lagi. Tadi kita sudah mencoba jalur dari B. Sekarang kita coba dari A ke C. Ya. Kita coba jalur dari A ke C ini. A ke C, yaitu bahan bakar yang dibutuhkan adalah 111. Setelah dari C, kita menuju ke D langsung ya. Ini nih. Maka 111 ditambah dengan 70, hasilnya ada 181 liter. Kemudian kita coba lagi jalur berikutnya. Dari A ke C, kemudian dari A ke C, kemudian dari C ke B. C ke B. Kita coba semua jalurnya ya. Dari C ke B, yaitu 55. Dari B ke kota D, ini 87. Maka berapa hasilnya ketika dijumlahkan? Dari A ke C yaitu 111, kemudian C ke B yaitu 55, dan ada B ke D yaitu 87. Totalnya ada 253 liter. Nah, untuk sampai di sini kita bisa melihat ya, mana yang paling efisien, mana yang paling memenuhi, yaitu karena tadi syaratnya itu pesawatnya hanya boleh transit 1-2 kali. Maka yang memungkinkan adalah rute penerbangannya yaitu dari kota A ke kota B. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, yaitu dari kota A ke kota D. Kita bisa menggunakan jalur dari A ke C lalu ke yang D ya. Jadi kita menggunakan jalur yang ini ya. Nah, karena kita tahu di sini yang paling sedikit bahan bakarnya yaitu 181, dan tadi karena ketentuannya itu pesawatnya hanya boleh sebanyak 1 kali transit. Maka rute yang terpilih yang paling efisien adalah rute dari A ke C lalu ke D dengan jumlah total bahan bakar yang dipakai adalah 181 liter. Baik, penjelasan saya ini bersumber dari sumber-sumber ilmiah dan perpustakaannya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.